Tuh kelihatan yang bawah tadi kan ini. Iya benar-benar. Langsung ditarik. Ini yang jadi patokannya. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Din Rubara. Biasanya saya nyukur ya, tapi sekarang saya dicukur. Udah lama gondrong, sebenarnya sekian lama udah gondrong, cuman sekarang mau dirapiin. Kemarin udah sempat dipotong juga sih, cuman ya saya pingin lebih ngerapihin lagi ya bagian ujungnya untuk membiarkan kembali ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi gondrong, sempat beberapa kesempatan yang lalu saya nggak bikin konten gondrong lagi karena sibuk dengan tutorial potong rambut. Cuman sekarang udah masuk lagi ke konten gondrong teman-teman ya. Jadi saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara merawat rambut gondrong ya. Oke, yang pertama di sini, apakah gondrong harus dipotong? Saya bilang harus ya. Jadi untuk perawatan rambut gondrong di sini juga ada perawatan khusus ya. Jadi perawatan khusus rambut gondrong di sini yang pertama dari segi pemotongan memang harus dipotong. Jadi kalau untuk pemotongan harus terlebih dahulu kita mencapai titik kegondrongan yang udah sampai ke kepanjangan yang kita inginkan. Kalau misalnya kita pinginnya segini ya, biarin dulu segini nih, biarin dulu sepundak. Nah setelah itu kita potong ujung-ujungnya minimal setiap 3 bulan sekali ya. Jadi 3 bulan sekali kita potong ujungnya antara setengah sampai 1 cm ujungnya doang, yang berfungsi untuk membuang rambut-rambut yang bercabang ya. Jadi rambut-rambut bercabangnya kebuang, nanti si rambut akan tetap bagus, tetap natural. Jadi nggak nyabang dan nggak cepat rontok gitu ya, kayak gitu teman-teman. Bagaimana cara untuk menghindari rambut rontok? Sebenarnya saya udah bahas juga di beberapa video saya sebelumnya, cuman kali ini saya mungkin akan share lagi tips ya. Jadi bagaimana cara menghindari rambut rontok? Sebenarnya kalau misalnya rambut rontok selalu ada. Ya, jadi kita nggak bisa menghindari yang namanya rambut rontok. Jadi selalu ada, pasti ada yang rontok. Dalam catatan rontoknya kadarnya nggak terlalu banyak ya, di bawah 20 helai sebenarnya masih aman ya. Jadi kan rambut yang udah mulai rusak akan jatuh sendiri ya, akan patah, digantikan dengan rambut baru. Atau misalnya rontok juga nanti dia tumbuh lagi. Yang jadi masalah adalah rontok cuman gak tumbuh lagi ya, yang berpotensi kepada kebotakan itu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya sekarang kita lanjut ke tutorial pemotongan ya. Ini kita bersama teman saya Wadin Fitriana. Jadi from Cianjur juga, sama dengan saya nih ya. Jadi dia punya basic potongan cowok, cuman ada basic juga potongan cewek ya di sini ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang tutorial potong rambut, merapikan rambut yang gondrong ya di sini ya. Oke, agak jelas nih. Nah, merapikan rambut yang gondrong gini. Jadi gimana Din? Untuk pertama sebelum kita potong apakah harus diparting dulu seperti ini? Fungsinya buat apa Din? Parting. Jadi parting ini untuk membuat masih aing tuh bisa nanti jadi membuat keteraturan urangnya sih namanya. Bukan membuat teratur, jadi mempermudah untuk memotong gitu. Oke, siap. Jadi untuk tapi ada bagian-bagian tertentu yang harus dikasih teliti gitu, detailing. Siap. Jadi untuk bagian-bagian seperti ini ya, untuk rambut gondrong, jadi menurut teman saya Wadin ini harus dipisahin dulu rambutnya. Jadi karena harus ada bagian-bagian supaya pengambilannya lebih mudah ya. Jadi ada bagian-bagian supaya dipisahin dulu. Tapi kalau mesinnya langsung ditembak gimana Din? Langsung sama mesin langsung ditembak gitu gimana? Dis atau hasilnya beda gitu? Kan potong jadi rata gitu kalau ditembak langsung pakai mesin. Jadi ngeplet. Oh iya, kalau misalnya gini mah kan ada layer, ada susunan, ada gradasi. Oke, siap. Jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk gondrong juga di sini juga sih sebenarnya ada beberapa tipikal gondrong yang sekarang lagi tren ya. Yang pertama, ya mungkin ada teman-teman yang gondrongnya semua ya, kayak saya ini gondrongnya semua nih ya. Ini gondrongnya semua. Terus lagi ada yang main ban gitu kan, atasnya dipanjangin, bawahnya dipangkas, ada juga seperti itu. Terus lagi ada yang gondrongnya tipikalnya di dreadlock atau misalnya di gimbal, ada juga panjang.
Tapi kalau saya lebih suka potongan-potongan yang gondrong semua ya. Jadi dari bagian sini semua panjang, jadi bagian sini sama bagian atas cenderung sama ya. Nah kalau misalnya mau teman-teman variasi ya bisa untuk menghajar bagian sininya pakai mesin, entah itu mau potongan taper, fading atau misalnya potongan yang lain dipadukan dengan atas panjang ya. Jadi membuat tampilan kelihatan lebih berbeda. Kalau saya sih lebih seneng gondrong semua ya. Jadi pure gondrong gitu kan, jadi nggak ada campuran sama gaya rambut yang lain. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lebih dekat sama prosesnya. Oke, sekarang kita lebih deketin prosesnya ya. Nah, seperti ini. Jadi cara pemotongannya benar-benar per layer ya, layer per layer dipotongnya. Jadi tidak sembarangan memotong karena memang ada tips dan trik khusus untuk pemotongannya. Oke. Lanjut buat teman-teman yang sekarang udah mulai gondrong, ya mungkin kemarin ada beberapa teman-teman yang mengeluhkan di sini, Bang saya udah mau gondrong ternyata keterima kerja cukur lagi, Bang saya mau gondrong ternyata masuk kuliah harus cukur lagi. Jangan putus asa ya, jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan gondrongin lagi aja sebenarnya. Oke, ini pemotongannya seperti ini ya. Jadi saya nggak bisa ngeliatin bagian belakang karena mungkin nanti hasilnya ya. Tipikal rambut saya bergelombang sebenarnya, jadi kalau misalnya untuk ditarik lurus agak sedikit susah, tapi minimal di sisirnya mudah sih segini, jadi nggak terlalu sulit juga. Nah setelah layer pertama beres, turunin juga layer yang kedua ya. Jadi layer yang kedua mungkin disamakan, jadi layer kedua disamakan. Oh layer kedua disamain sama jadi, yang layer pertama. Yang gitu. bawah itu buat patokan nanti ke atasnya. Kalau misalkan mau pendeknya segini, pasti kan nyusun ke atas gitu. Oh iya. Oke. Berarti patokan intinya mah ya kalau misalnya nggak bisa disekalikan langsung, otomatis harus sedikit ya. Siap. Buat patokannya ya. Jadi harus ada patokannya dulu. Nah untuk penarikan ada yang vertikal, ada yang horizontal di sini ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuat balancing. Kan, tuh kelihatan yang bawah tadi kan ini. Iya benar. Langsung ditarik. Ini yang jadi patokan yang bawah. Iya siap. Jadi kalau misalnya jadi 90 lah. 90 derajat ya. Oke, siap. Tarikannya jadi 90 derajat. Biar ada layarnya. Jadi pada saat diikatnya kan kadang-kadang sok curintiknya belakangnya. Tukang nanti sok belakangnya kadang-kadang langsung nggak teratur gitu ya kalau misalnya kita ikat. Tapi kalau misalnya di layar kayak gini nanti pada saat diikat juga akan si rambutnya natural gitu kan. Naturalnya nggak kesana kesini gitu kan untuk potongannya kayak gitu. Hasil ikatannya nanti. Oke, potongannya kayak layarnya seperti itu teman-teman ya. Oke, yang ada pertanyaan seputar hair cutting tutorial boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan ragu-ragu untuk menuliskannya ya karena kebanyakan saya juga membahas konten-konten tutorial potong rambut ya. Cuman karena episode khusus hari ini saya dipotong rambut juga, kebetulan lagi dirapiin, ada teman juga di sini ya. Jadi mumpung momennya pas di sini pagi-pagi konsumen lagi mungkin belum pada datang ya. Jadi saya ambil kesempatan untuk buat vlog ini untuk membuat tutorial juga kepada teman-teman dan sekalian saya mengabadikan momen potong rambut. Oke teman-teman, intinya untuk bagian atas adalah mengikuti layer yang udah dikerjakan di bagian bawah tadi ya. Jadi tinggal mengikuti aja. Nah teman-teman bisa lihat nih bagian-bagian yang munculnya dari sisa layer kedua ya. Maksudnya layer yang kedua tadi kan ada patokannya tuh. Jadi teman-teman tinggal motong aja mengikuti ke bagian atas. Ininya trapping universal, cuman dia rambutnya lebih panjang ya. Jadi dalam potongan rambut gondrong harus dipisah-pisah dulu bagian-bagiannya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi semakin banyak pengambilan bagian helaian per layernya sebenarnya hasilnya akan semakin bagus ya. Jadi teman-teman bisa untuk beberapa bagian mungkin bisa pengambilan 5 sampai 6 kali gitu ya ke depan ya. 4 sampai 5 juga bisa supaya hasilnya lebih maksimal kayak gitu ya. Jadi teman-teman udah ini sekarang bisa lihat hasilnya langsung seperti apa jadinya. Jadi rambutnya nggak terlalu flat gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Jadi rambutnya udah saya potong, jadinya si gondrongnya medium ya, jadi nggak terlalu panjang banget. Jadi kalau misalnya diurai jadinya segini, cuman dia potongnya pakai layer ya, di layer seperti ini. Jadi tampilan pada saat diurai kelihatannya lebih fresh,
tetap gondrong tapi aksen rapinya dapat. Oke, good job. Sip.